Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah aljabar linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai hasil kali dalam. Seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Oke, dalam video sebelumnya, saya telah membahas mengenai konsep panjang dari sebuah vektor, kemudian jarak, serta sudut antara dua vektor yang kita awali dengan pembahasan pada R2 dan kita luaskan pembahasannya ke Rn. Nah sekarang pembahasan tersebut akan kita perluas lagi ke ruang vektor umum. Nah caranya adalah dengan menggunakan konsep hasil kali dalam antara dua vektor. Oke, kita tahu ini adalah bentuk dot product ya. Dot product antara vektor U dan vektor V, atau hasil kali titik antara vektor U dan vektor V. Nah, dot product pada Rn ini merupakan salah satu contoh hasil kali dalam pada Rn. Ya. Ini merupakan salah satu contoh hasil kali dalam. Nah, dan dot product ini kita sebut juga sebagai hasil kali dalam Euclidean atau Euclidean inner product. Tadi disebutkan salah satu, kenapa? Karena bisa ada hasil kali dalam lainnya pada Rn yang nanti akan kita lihat pada contoh-contoh setelah ini. Nah, untuk sebuah ruang vektor umum kita menuliskan hasil kali dalam itu seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan angle bracket ya. Jadi hasil kali dalam antara dua vektor, vektor U dan vektor V pada sebuah ruang vektor V. Nah, sebuah ruang vektor yang dilengkapi atau memiliki hasil kali dalam itu disebut dengan ruang hasil kali dalam. Oke, mari kita melihat aksioma-aksioma tentang hasil kali dalam. Nah, hasil kali dalam ini berhubungan dengan vektor-vektor ya. Jadi anggap ada 3 vektor, vektor U, vektor V, dan vektor W dalam sebuah ruang vektor V. Juga terdapat sebuah skalar C yang merupakan bilangan real. Nah, sebuah hasil kali dalam ruang vektor V ini merupakan sebuah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real UV ya. Bilangan real UV ini maksudnya hasil kali dalam antara vektor U, bilangan real tersebut merupakan hasil kali dalam antara vektor U dan vektor V ya, yang memenuhi aksioma-aksioma berikut ini. Pertama ya, hasil kali dalam UV akan sama dengan hasil kali dalam vektor V dan vektor U. Selanjutnya, hasil kali dalam dari vektor U dengan vektor V tambah vektor W itu akan sama dengan hasil kali dalam dari vektor U dan V ditambah dengan hasil kali dalam dari vektor U dan W. Selanjutnya, berhubungan dengan perkalian dengan skalar, apabila kita mengalihkan hasil kali dalam UV dengan sebuah skalar C, hasilnya akan sama dengan hasil kali dalam dari C dikali vektor U dengan vektor V. Dan yang terakhir, hasil kali dalam dari sebuah vektor dengan vektor itu sendiri akan selalu atau harus lebih dari sama dengan 0, dan dia hanya akan sama dengan 0 apabila vektor tersebut merupakan sebuah vektor 0 ya. Maaf tadi mencet. Jadi apabila vektor V ini hasil kali dalam dari vektor V dengan vektor V itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor V tersebut merupakan sebuah vektor 0. Nah, mari kita lihat ya. Tadi kita menyebutkan bahwa dot product atau Euclidean inner product ini merupakan sebuah hasil kali dalam. Nah, kita buktikan bahwa dengan cara melihat atau membandingkan sifat-sifat dari dot product atau sifat-sifat dari perkalian titik dengan sifat-sifat dari hasil kali dalam. Ya. Mari kita lihat. Pertama, sifat hasil kali titik itu kali titik UV sama dengan hasil kali titik dari VU. Nah, ini memenuhi aksioma pertama dari hasil kali dalam. Selanjutnya, apabila terdapat sebuah vektor lainnya, vektor W, ya, hasil kali dalam dari vektor U dengan penjumlahan vektor V dan vektor W itu akan sama dengan hasil kali dalam dari vektor U dan vektor V ditambah akan sama dengan
dot product dari vektor U dan vektor V ditambah dengan dot product dari vektor U dan vektor W. Ini sama dengan aksioma 2 pada hasil kali dalam. Selanjutnya, aksioma ketiga, perkalian dengan skalar. Apabila hasil dot product dari U dan V itu dikalikan dengan sebuah skalar C, hasilnya akan sama dengan apabila kita membuat dot product dari C dikali vektor U dan di dot productkan dengan vektor V. Atau sebaliknya, vektor U di dot productkan dengan hasil kali dari C dengan vektor V. Nah, yang terakhir, oh ya, tadi itu sesuai dengan aksioma 3, dan yang terakhir, ya, dot product dari sebuah vektor dengan vektor itu sendiri akan selalu lebih dari sama dengan 0, dan dia hanya akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor tersebut merupakan sebuah vektor 0. Nah, ini sesuai dengan aksioma keempat. Oke, tadi kita bilang bahwa Euclidean inner product itu hanya merupakan salah satu bentuk hasil kali dalam pada R2. Nah, mari kita melihat contoh ya, atau sebenarnya lebih tepatnya kita akan mencoba membuktikan apakah fungsi ada di samping saya ini merupakan sebuah hasil kali dalam pada R2. Nah, jadi mari kita lihat fungsinya, atau fungsi yang akan kita buktikan adalah seperti ini, U1 V1 tambah 2U2 V2. Nah, caranya adalah kita menguji dengan aksioma-aksioma yang ada. Pertama, aksioma 1 dari hasil kali dalam adalah hasil kali dalam UV sama dengan hasil kali dalam dari VU. Nah, kita ingat kembali konsep sifat komutatif pada perkalian bilangan real. Apabila X dan Y merupakan bilangan-bilangan real, jika X kita kalikan dengan Y, hasilnya akan sama dengan Y dikalikan dengan X. Sehingga untuk aksioma pertama ini kita buktikan dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah sesuai dengan yang ada di atas. Jadi kali dalam dari UV itu akan sama dengan U1 V1 tambah 2U2 V2. Nah, karena berlaku sifat komutatif, maka kita bisa menukar posisinya antara U dan V, komponen U dan komponen V seperti ini. Dengan demikian, ini sama dengan V, hasil kali dalam dari V dan U, vektor V dan vektor U. Sehingga ini menunjukkan bahwa aksioma pertama ini bisa dipenuhi. Nah, sekarang kita lihat apakah fungsi ini memenuhi aksioma kedua. Ya. Nah, aksioma kedua berkaitan dengan apabila ada sebuah vektor lainnya, yaitu sebut saja vektor W. Ya. Oke, misalkan W ini karena pada R2 jadi elemen-elemennya adalah W1 dan W2, maka kita memiliki bentuk penyebelahan seperti ini. Karena kita lihat jadi sebelumnya UV ya bentuknya seperti U1 V1 tambah 2U2 V2 menjadi, kalau kita lihat posisi V ini sekarang digantikan oleh sebuah penyebelahan vektor antara yaitu vektor V dan vektor W. Sehingga yang sebelumnya U1 di sini itu menjadi V1 tambah W1, demikian juga yang pada V2 menjadi V2 dan W2. Nah, kita lanjutkan atau kita lakukan operasi sesuai dengan sifat distributif ini. Jadi, ini menjadi U1 kali V1 dan ini menjadi U1 kali W1. Selanjutnya ini menjadi 2U2 V2 dan ini menjadi 2U2 W2, menjadi seperti ini. Nah, jika kita kelompokkan, bentuknya menjadi seperti ini. Ini, kalau Anda perhatikan, ya, kalau kita perhatikan bersama, ini sebenarnya adalah bentuk kali dalam UV sesuai dengan yang ada di atas ini, dan ini adalah kali dalam UW, ya. Jadi kita lihat bahwa di sini di yang bagian ini ya, bagian ini vektor V digantikan dengan vektor W. Nah, artinya fungsi ini memenuhi aksioma kedua dari hasil kali dalam. Bagaimana dengan aksioma ketiga? Nah, kita kalikan dengan sebarang skalar, maka C itu kita selalu asumsikan bilangan real kecuali disebutkan secara khusus. Maka bentuk C bentuk C dikali dengan hasil kali dalam dari UV itu seperti ini ya. Jadi C kali dalamnya itu kan dari sini. Nah, kemudian
fungsi ini kalau kita ingat berlaku sifat distributif ya. Jadi ini adalah C U1 V1 kita tambah dengan C kali 2 U2 V2. Nah, dengan demikian kalau kalau sebenarnya kan ini kita bisa tarik ya. Jadi U1-nya itu bisa kita jadikan seperti ini, kelompokkan dengan C-nya dan ini sama dengan bentuk perkalian dari vektor U dengan skalar C dan dihasil kali dalamkan dengan vektor V. Selanjutnya aksioma keempat. Nah, kita melihat aksioma keempat apabila hasil kali dalam dari V dan V itu harus lebih dari sama dengan 0 dan dia hanya akan 0 jika dan hanya jika vektor V tersebut merupakan sebuah vektor 0. Nah, kita perlu mengingat untuk X merupakan sebuah bilangan real, artinya kuadrat dari sebuah bilangan real itu akan lebih dari sama dengan 0 dan kuadrat tersebut hanya akan sama dengan 0 jika dan hanya jika bilangan tersebut merupakan 0 ya. Jadi misalnya kita mengkuadratkan sebuah bilangan real, maka maka X kuadrat itu kuadratnya itu akan selalu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk hasil kali dalam sesuai yang ada di atas ini. Apabila kita mengganti ya, ini menjadi bentuk hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor V itu sendiri, maka bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini kan berarti menjadi V1 kuadrat tambah 2V2 kuadrat. Ya. Dan ini karena kita tahu bentuk ini penjumlahan, maka dia pasti akan lebih dari atau sama dengan 0 dan bentuk ini pun hanya akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V1 dan V2 itu sama dengan 0. Ya. Jadi memenuhi aksioma keempat. Dengan demikian, fungsi ini U1 V1 tambah 2 U2 V2 merupakan sebuah hasil kali dalam pada R2. Nah, kita lihat fungsi lainnya. Sekarang kita melihat fungsi pada R3. Apakah fungsi ini merupakan hasil kali dalam atau bukan ya? Kita buktikan dengan cara yang sama. Kita uji dengan aksioma pertama misalnya. Kita mulai dengan aksioma pertama ya. Jadi seperti tadi intinya berlaku sifat komutatif di sini. Nah, artinya kalau kita dalam bentuk ini U1 V1 kurang 2 U2 V2 tambah U3 V3 kita bisa putar posisinya tanpa mengubah hasilnya, maka ini sama dengan hasil kali dalam dari PU ya. Jadi hasil kali dalam dari UV akan sama dengan hasil kali dalam PU untuk fungsi yang yang ini ya, yang akan kita uji apakah dia merupakan hasil kali dalam atau bukan. Selanjutnya kita lihat dengan aksioma kedua. Aksioma kedua misalkan terdapat sebuah vektor lainnya yaitu vektor W, komponen-komponennya adalah W1, W2 dan W3, maka hasil kali dalamnya jika kita menerapkan fungsi ini ya, kita lihat bahwa kita substitusikan ya posisinya dan kita dapati bahwa ini pun kalau kita kelompokkan, nah ini sudah memenuhi ya. Jadi ini harusnya hasil kali dalam dari U dengan V tambah W itu akan sama dengan hasil kali dalam U dan V ditambah dengan hasil kali dalam dari U dan W. Nah, ini ternyata kalau kita lihat ini hasil kali dalam dari U dan V dan ini adalah hasil kali dalam dari U dan W sesuai dengan fungsi yang ada di atas ini. Dan dia memenuhi aksioma kedua. Selanjutnya aksioma ketiga yaitu melibatkan perkalian dengan skalar. Nah, mari kita lihat sama seperti yang kita lakukan tadi di contoh sebelumnya. Kita kelompokkan, kita ya kalikan dengan C dan kita lihat bahwa ini pun merupakan bentuk yang memenuhi aksioma ketiga ya. Jadi skalar C dikali dengan vektor U, hasil kali dalamkan dengan V itu akan sama dengan hasil kali dalam UV dikali dengan skalar C tersebut. Nah, yang keempat, mari kita lihat. Jadi sekali lagi aksioma keempat adalah berkaitan dengan hasil kali dalam sebuah vektor dengan vektor itu sendiri akan lebih dari sama dengan 0 dan dia hanya akan 0 jika dan hanya jika vektor tersebut merupakan sebuah vektor 0. Oke. Prinsip yang sama berlaku ya, kuadrat dari sebuah bilangan akan selalu lebih dari sama dengan 0. Nah, oke, jadi kembali lagi tadi yang U ini kita gantikan dengan vektor V
maka bentuk fungsinya tersebut akan menjadi seperti ini. Nah, ini berarti akan menjadi V1 kuadrat kurang 2V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini ya, eh, koefisien dari V1 kuadrat adalah 1, koefisien dari V3 kuadrat, ya ini maaf ada sedikit kesalahan, V3 kuadrat adalah 1, tetapi koefisien dari V2 kuadrat itu adalah negatif 2. Nah, jika demikian, maka akan ada kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan penjumlahan dari V1 kuadrat dan V3 kuadrat yang kita tahu pasti bernilai positif. Jika dikurangi dengan ini, ya, V2 kuadrat kali negatif 2, dikali negatif 2, artinya penjumlahan dengan bilangan negatif, bisa saja mengakibatkan term ini, ya, untuk bernilai di bawah 0. Misalnya, mari kita lihat. Nah, jadi di sini jika absolut dari V2 itu lebih dari V1, artinya misalnya negatifnya lebih ya, dan dia juga lebih besar dari V3, maka kemungkinan terjadi term tersebut ya akan kurang dari 0. Oke, misalkan kita coba ya, kita lihat bagaimana. Jadi V1 adalah sama dengan negatif 1, V2 adalah 5/2, dan V3 adalah 2. Ya. Nah, ini absolutnya adalah 1, ini absolutnya adalah 5/2, dan ini absolutnya adalah 2. Artinya di sini kita melihat bahwa V2 ini lebih besar dari baik V1 maupun V2 ya, absolut ya, secara absolut. Maka kalau kita substitusikan seperti ini ya, nilai-nilai ini kita substitusikan, negatif 1 kuadrat jadi 1, 5/2 ini berarti 25/4 ditambah 4 ya, ini. Kemudian ini menjadi 1 kurang 25/2 karena 4-nya itu mati dengan 2 yang ini ya, jadi 25/2 ditambah dengan 4, jadi ini menjadi jadi ini jadi 2, ini jadi 8, ini jadi 2 kurang 25 tambah 8 dibagi dengan 2, ini sama dengan negatif 15/2. Nah, negatif 15/2 ini kurang dari 0. Dengan demikian, fungsi ini tidak bisa memenuhi ya aksioma keempat. Sehingga karena dia tidak bisa memenuhi salah satu aksioma untuk hasil kali dalam, maka fungsi ini tidak bisa kita sebut sebagai sebuah hasil kali dalam pada R3. Nah, ingat kita melakukan ini pada sebuah ruang vektor umum ya. Jadi kita bisa coba lakukan dengan ruang vektor matriks 2x2. Misalkan kita punya dua buah matriks seperti ini, dan fungsi yang mau kita coba itu adalah ini ya. Kita akan coba buktikan apakah fungsi ini merupakan sebuah hasil kali dalam pada M22. M22 itu kan ruang vektor dari matriks 2x2. Nah, aksioma pertama seperti biasa kita coba buktikan. Di sini kita melihat ya, karena berlaku sifat komutatif sekali lagi pada perkalian, jadi kita menukar posisi komponen B dan A, maka kita akan mendapatkan ini sama dengan hasil kali dalam dari matriks B ya. Dalam hal ini kita menganggapnya sebagai vektor dikali dengan matriks A. Kali dalam dengan matriks A ya. Selanjutnya dengan apabila ini kan berhubungan dengan konsep ini berhubungan dengan vektor W ya. Kalau tadi, nah ini karena matriks kita misalkan punya sebuah matriks lainnya dengan komponen-komponen atau elemen-elemen seperti ini, maka fungsi ini akan menjadi seperti ini, dan tentu saja bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, dengan demikian saya menggunakan kode warna ya supaya gampang. Jadi yang antara A dan B itu warnanya merah, antara A dan C itu warnanya biru. Nah, kita kelompokkan menjadi seperti ini, dan hasilnya adalah sama dengan hasil kali dalam AB ditambah dengan hasil kali dalam AC. Nah, aksioma ketiga berhubungan dengan perkalian skalar, maka apabila kita mengkalikan hasil kali dalam A dan B dengan sebuah skalar C, ya bentuknya menjadi seperti ini, dan ini adalah sifat distributif, dan
kita menempatkan hasil yang sebenarnya sama. Karena ini ketika kita menarik keluar ya, untuk C dan A, C atau scalar C ini kita kalikan dengan komponen-komponen dari A, seperti ini ya. Maka ini pun berarti kan sebenarnya si matriks A itu, matriks A yang ini ya, kita sudah kalikan dengan bilangan real C. Nah, apakah memenuhi aksioma yang keempat? Ya, contoh kita sebelumnya pada R3 tidak memenuhi aksioma yang keempat ini. Nah, tapi kali ini karena semua koefisiennya bernilai positif, maka koefisiennya semua positif dan kuadrat dari sebuah bilangan real itu pasti akan selalu positif, maka kita mendapatkan ini menjadi A11 kuadrat, A12 kuadrat, dan seterusnya, maka ini pasti akan lebih dari sama dengan 0, dan hanya akan bernilai 0 jika dan hanya jika semuanya itu sama dengan 0. Dengan demikian, fungsi yang ini, ya, fungsi antar matriks ini memenuhi keempat aksioma, dan sehingga dia bisa kita sebut sebagai sebuah hasil kali dalam pada M22. Oke, yang terakhir di sini kita mesti perlu melihat beberapa konsep, yaitu sifat-sifat. Jadi pertama seperti tadi ada vektor U, ada vektor V dan vektor W, dan mereka ini adalah vektor-vektor pada sebuah ruang hasil kali dalam V, dan juga ada di situ sebuah bilangan real C. Maka di sini kita bisa melihat hasil kali dalam antara vektor 0 dan vektor V itu akan sama dengan hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor 0, dan hasilnya akan sama dengan 0. Selanjutnya, ini yang tadi ya. Jadi kalau tadi kan U kali dalam dengan V tambah W. Nah, hasil kali dalam antara U tambah V dikali dalamkan dengan W ya, itu akan sama dengan hasil kali dalam dari U dan W ditambah dengan hasil kali dalam dari V dan W. Selanjutnya, berhubungan dengan perkalian skalar, ini pun akan menghasilkan, jika salah satu vektor kita kalikan dengan skalar, maka hasilnya akan sama dengan hasil kali dalam dari kedua vektor tersebut dikali dengan C. Nah, selanjutnya, kita juga melihat definisi panjang, jarak, dan sudut yang ada pada sebuah ruang hasil kali dalam, itu serupa dengan pada ruang N Euclidean ya. Jadi sifat-sifat ini berlaku. Panjang atau norma itu berlaku seperti ini ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan kalau pada Euclidean, jadi tadi kan disebutkan serupa, tapi bukan sama persis. Artinya bentuk ini adalah sebuah bentuk hasil kali dalam, sehingga nilainya dipengaruhi oleh fungsi yang merupakan hasil kali dalam pada ruang vektor V ini. Demikian juga untuk aksioma-aksioma selanjutnya ya. Ingat, ini ada pada hasil kali dalam. Nah, demikian pun dengan perhitungan sudut. Jadi kita mengalami perubahan. Kalau sebelumnya di sini ini adalah bentuk dot product ya, maka ini adalah sekarang bentuk fungsi yang merupakan hasil kali dalam. Baik. Yang terakhir adalah dengan ketaksamaan Cauchy-Schwarz, ketaksamaan segitiga, dan teorema Pythagoras. Tiga hal ini pun serupa dengan yang ada pada ruang N Euclidean. Nah, sampai di sini dulu untuk materi saya atau video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Harapan saya video ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih.